Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami. Malam ini kita berada di Jalan Cakalang, sedang berencana ngobrol bareng, ditemani secangkir kopi dan secangkir aksara yang nantinya akan menjadi sebuah antitesa bagi isi kepala teman-teman. Semoga kurang lebih menjadi sebuah perencanaan dan menjadi sebuah aktualisasi diri bagi teman-teman di luar sana yang berencana membuat sebuah usaha sembari tetap berpikir dengan idealismenya. Jadi malam ini saya bersama dengan Kak Fikri. Kak Fikri Haikal, seorang anak muda asal Makassar, Kak ya? Bone. Oh, jadi kita asal Bone. Saya dari Bone. Aktivitas sehari-hari apa ini, Kak? Aktivitas sehari-hari saya itu selain bergeming di pasar, saya juga bergeming di dunia akademik. Masih bergeming di dunia akademik. Jadi menurut informasi yang saya dapat bahwa Kak Haikal ini masih tetap aktif dalam dunia akademisi ya. Ya. Seperti mungkin di sekitar kita ini masih ada buku yang begitu banyak, tapi di tengah-tengah kesibukan pasar, Kak Haikal ini punya usaha apa, Kak? Usaha yang saya jalani bersama saudara saya adalah hasil bumi atau yang sering disebut dengan kelapa. Kelapa. Ini kelapa ada beberapa corak produksinya, mulai dari diparut kemudian diproduksi menjadi santan kelapa murni. Santan kelapa murni ini saya supply dari beberapa rumah makan yang ada di Kota Makassar, khususnya rumah makan yang pakai santan kelapa. Berarti bisa dibilang kalau menyuplai rumah makan itu aktivitasnya banyak ya, Kak? Iya, banyak. Ya, kita mulai beraktivitas sehari-hari itu dari jam berapa sampai jam berapa, Kak? Kalau aktivitasnya di pasar untuk di wilayah kelapa atau menjual kelapa itu harus mulai selesai sholat subuh sampai maghrib. Selesai sholat subuh sampai Maghrib. Setiap hari? Setiap hari. Dan itu mengikuti alur aktivitas yang ada di pasar Ciduk. Nah, seperti ini, Kak. Berarti selepas kurang lebih pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah ini, Kak, aktivitas apa setelah itu? Lanjut membaca atau seperti apa, Kak? Oke, kalau persoalan membaca itu, saya pribadi saya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi dimanapun kalau saya punya waktu luang, maka disitulah saya membaca. Berarti menyempatkan diri untuk tetap membaca. Menyempatkan diri dalam hal untuk membaca. Apakah saya sementara tunggu saya punya pelanggan di siang hari, disitulah kemudian saya selipkan saya punya waktu untuk membaca. Ataukah setelah maghrib sampai isya, disitulah saya luangkan waktuku sampai subuh untuk membaca. Apa yang membuat Kak Haikal ini masih menyempatkan diri untuk membaca? Nah, kurang lebih kan seperti ini, Kak. Banyak dari teman-teman ini ketika sibuk aktivitas bangun pagi, apalagi seperti Kak Haikal ini bangun pagi, bangun jam 5 subuh, selesai aktivitas jam 6 sore. Itu benar-benar capek, Kak. Ya, tapi masih tetap menyempatkan diri untuk membaca. Iya. Karena begini, sebenarnya kita pakai logika, artinya tidak terjebak dari logika formal. Di mana logika formal itu mempeta-petakan dia punya ruang dalam hal untuk belajar. Saya coba keluar dari alur itu untuk menyempatkan atau meluangkan waktuku atau memanfaatkan waktu untuk belajar. Jadi belajar itu saya ulangi kembali, dia tidak mengenal ruang dan waktu. Jadi dimanapun Anda sempatkan untuk membuka selembaran, artinya membuka buku untuk
mengetahui apa yang sebenarnya diutarakan dalam buku itu, saya apa istilahnya, saya belajar di mana saja. Apakah dalam konteks sementara mau ngopi, saya luangkan waktuku. Ya, jadi seperti ini Kak. Kan kita ini Kak usaha yang bergerak di bidang hasil bumi seperti kelapa, khususnya kelapa parut, santan kelapa, dan beraktivitas sehari-hari itu di ruang lingkup pasar ya Kak. Iya, Kak. Nah, tapi kita menyempatkan diri untuk membaca, dan bacaan-bacaannya iya yang sekitar sini saya sempat lihat-lihat tadi itu penuh dengan berbagai macam bidang ilmu pengetahuan. Yeah. Nah, sebenarnya yang sering saya pahami bahwa seorang pengusaha itu harus fokus dulu ke usaha. Apa yang membuat Kak Haikal ini berpikir Kak Haikal sembari di pasar itu tetap belajar tentang sosiologi, tetap belajar tentang filsafat, belajar tentang bonus demografi, bahkan belajar tentang feminisme. Nah, itu yang membuat isi kepala kita akhirnya kadangkala tidak menjadi satu. Nah, kadangkala beberapa orang berkata kalau memang kita mau fokus ke akademisi, maka kita akan membaca begitu banyak buku. Tapi ketika kita berada di pasar, maka apakah perlu feminisme, filsafat, basis massa, sosiologi, ekofeminisme? Oke, sebenarnya begini. Yang pertama yang harus diketahui bahwa secara akademik saya latar belakangnya di ilmu komunikasi. Sekarang mengambil jurusan ilmu komunikasi. Di komunikasi di dunia akademik. Tetapi saya memiliki perspektif yang berbeda yang ada pada umumnya, bahwa jikalau dia dilatar belakangi dari satu bidang ilmu pengetahuan, maka dia condong ke situ. Itu kan yang kita umumnya, itu kan yang umumnya kita dapat. Betul. Ya toh? Makanya ketika misalnya ada teman-teman bertamu, dia tidak mampu menjas bahwa sebenarnya yang saya datangi ini dia di latar belakang mana. Ya. Karena kalau kita membaca dia punya bacaan di sini kan hadir dari beberapa buku yang dipelajari semua di dunia akademik. Kalau saya, bahwasanya manusia itu dia multidisiplin. Cuma doktrin yang kemudian kita diberikan di dunia akademik itu hanya memberikan satu sudut pandang. Gitu. Sehingga kalau kita mau angkat atau menelisik lebih dalam, itulah yang sebenarnya memiskinkan pemikiran generasi hari ini. Karena dia terjebak dari satu bidang ilmu pengetahuan, padahal ilmu pengetahuan itu dia sifatnya holistik, tidak boleh dipeta-petakan. Pada akhirnya mereka akan terkotak dalam satu sistem, dan sampai mereka tua, ilmu pengetahuan itulah yang hanya mereka kuasai. Ya, betul. Sama halnya kalau kita berbicara tentang komunikasi, bahwa komunikasi itu hanya terjadi di antara manusia dengan manusia. Itu bagian dari komunikasi secara horizontal. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa yang namanya komunikasi itu bukan hanya tiba di dunia sosial atau sesama manusia, tapi ada yang kita kenal sebagai komunikasi vertikal. Itulah yang kemudian dikenal sebagai komunikasi transenden, komunikasi antara manusia dengan Tuhan. Komunikasi manusia dengan Tuhan itu meskipun sifatnya monolog, beda halnya dengan komunikasi antara manusia yang sifatnya dialog. Kedua, kalau saya berbicara tentang komunikasi, saya hanya tidak terjebak dari 3 bidang yang ada di dunia akademik, misalnya di broadcasting, VR atau yang disingkat sebagai public relation. Kedua, jurnalistik. Karena saya pribadi sadari bahwa saya adalah makhluk sosial, maka hal yang pertama harus saya lakukan, harus mengetahui semua bidang meskipun tidak mengkaji secara lebih dalam, karena itu membutuhkan waktu yang lebih
lebih panjang. Sembari itu saya juga diperhadapkan dengan aktivitas khususnya di pasar. Karena basis strukturku itu untuk mengenyam dunia pendidikan ya. Bagaimana caranya saya bisa mendapat biaya pendidikan tanpa sepenuhnya dari orang tua. Sekarang mahal juga ya Kak, biaya pendidikan itu? Pendidikan itu bukan mahal karena itu di situ sudah dikapitalisasi. Negara coba keluar dari kewajibannya untuk mencerdaskan dia punya generasi. Kalau bahasa undang-undangnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya. Nah, cuma itu tidak pernah dipertanyakan secara spesifik caranya bagaimana. Iya. Ya, sedangkan kalau kita periksa hari ini bahwa pendidikan kita itu umumnya di Indonesia dia bersifat eksklusif. Apa maksudnya itu eksklusif? Eksklusif itu dia senantiasa memilah-milah atau memilih peserta didik untuk mengenyam yang namanya pendidikan. Jadi kita dilihat secara sudut pandang ekonomi. Kalau Anda mampu secara ekonomi, maka Anda pun akan mengenyam yang namanya pendidikan. Kalau tidak, Anda bisa jawab sendiri. Mungkin aktivitasnya itu jual beli. Jadi riuh pasar aktivitas itu sehari-hari dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Kita di tengah-tengah pasar ini kita menemukan seorang akademisi. Kak, seperti kita sekarang. Nah, tapi jika suatu hari kita punya kesempatan untuk memilih untuk memilih, untuk beraktivitas tetap dalam ruang lingkup bisnis atau ruang lingkup akademisi, kita memilih keduanya atau kita mau memilih salah satunya, karena kan kita ini masih berkuliah sekarang kan. Saya agak kritisi kau punya pertanyaan. Karena kalau kau memberikan saya pilihan antara salah satu dari dua pertanyaan itu, saya kan bisa tidak memilih semuanya. Bisa memilih bisa memilih semuanya dan bisa memilih salah satunya. Tapi kalau kita berpikir bahwasanya bagaimana saya memilih semuanya, kemudian bagaimana saya memanage waktu yang saya punya, artinya apa? Saya sebagai mahasiswa yang kemudian punya juga aktivitas di pasar, itulah kita butuh namanya memanage waktu. Bagaimana caranya pasar jalan dan akademik itu jalan. Kedua, kalau di dunia kerja atau aktivitas keseharian saya itu tidak mengikat saya punya pendidikan. Artinya saya fleksibel, Ji. Kedua, selain di dunia akademik, saya juga selalu berpikir bahwasanya ketika saya keluar bagaimana saya mampu melihat saya punya peluang, dalam arti saya bisa suplai dari beberapa rumah makan yang ada. Jadi kalau jalan tidak jalan tol dalam arti orientasinya ke kampus, ya kan? Nah, jadi kita lihat juga yang mana sebenarnya yang berpulang untuk diberikan dia produk sesuai yang saya jual. Jadi dari Cakalang ke Perintis atau ke Unhas itu kan kita diperhadapkan dengan rumah makan atau restoran di kiri kanan. Nah, itulah kemudian kita ini juga apa istilahnya bekerja di dunia pemasaran sekaligus meskipun orientasinya kuliah. Jadi tidak jangkup. Jadi saya selalu mau berpesan bahwa jangan mau dijebak dari satu orientasi atau satu bidang. Itu kalau misalnya kita bisa lakukan dalam keadaan bersamaan, kenapa tidak? Betul. Jadi kurang lebih seperti itu pesannya, bahwa sebenarnya kita bisa melakukannya sembari belajar, sembari kita dipenuhi oleh begitu banyak aktivitas dan tetap masih bisa. Poinnya adalah bagaimana caranya memanage dengan baik. Betul. Nah, ini bisnis yang kita jalani sudah berapa lama, Kak? Ini bisnis dia mulai di tahun 2011. 2011. Jadi awalnya itu tidak serta-merta langsung menjual kelapa. Tidak. Awalnya itu berangkat dari campuran atau kita kenal sebagai 9 bahan pokok. Oh iya. 9 bahan pokok ya. Nah, cuma lambat laun
kita lebih spesifikkan, gitu. Artinya dari 9 bahan pokok saya kerucutkan menjadi kelapa atau saja dulu dijual. Memilih satu, Kak, ya? Memilih satu. Sebenarnya kalau bicara tentang dunia manajemen, ya kita berpikir lagi bagaimana kita bisa mengatur itu dari berbagai varian jualan, gitu. Nah, di tahun keberapa Kak Fikri ini mulai berpikir bahwa kita harus, atau bisnis ini dibangun bersama siapa, Kak? Atau sendiri atau seperti apa? Ini bisnis saya kelola bersama saudara saya, baik adik maupun kakak. Dan semua itu adik atau kakak saya apa istilahnya, dia tidak bekerja atau monoton di pasar, karena dia juga di latar belakangi dunia akademisi. Tetap sama, ya? Sama. Jadi bagaimana caranya kita bersaudara ini membagi setiap waktu agar sekiranya aktivitas mata pencarian ini tetap berjalan sembari pendidikan tetap berjalan juga? Tetap jalan, Oke, kalau begini, itu waktu di pasar itu dia paten. Ya toh? Nah, kalau di dunia akademik tidak serta-merta harus seperti di pasar jadwalnya. Dunia akademik itu beda halnya di SMA, pagi masuk, pulang jam 2. Ya toh? Kalau di dunia akademik itu ya berbeda, kadang masuk siang, sore, bahkan pun tidak masuk. Nah, disitulah kemudian kalau misalnya tidak ada jadwal mata kuliah, maka kita luangkan waktunya di pasar untuk menjual. Tapi bukannya seperti ini, Kak? Banyak teman-teman yang berpikir ini dari ruang lingkup, terutama kemahasiswaan ini, mereka berpikir bahwa waktu di kampus ini yang harus mereka ikuti terlebih dahulu. Mereka diatur dengan sistem kampus, mereka diatur dengan sistem berpikir kampus, bahwa kampus kalian yang berkuliah itu harus mengikuti jam kampus. Sampai pada akhirnya teman-teman yang berusaha mencari memulai sebuah bisnis itu terkendala dari hal itu. Akhirnya mereka lebih memilih untuk contoh ke dunia akademik, seorang employee, seorang karyawan, Kak, daripada memulai sebuah bisnis. Ya, oke, saya begini, hal yang pertama itu bahwa manusia bergerak itu berdasarkan pikirannya. Iya. Oke. Jadi kalau yang Anda gambarkan itu bahwasanya ada sebagian mahasiswa yang cenderung menghabiskan waktunya di dunia akademik. Iya. Ya kan? Tapi kalau saya kan bantahkan itu secara realita. Artinya apa? Saya tidak monoton di dunia akademik dan saya pun punya usaha untuk hidup, rasanya memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam arti bekerja. Iya. Apalagi saya ini apa istilahnya kuliah di Makassar dan bukan asli Makassar. Perantau, Kak. Jadi istilahnya dari bahasa sosiologinya itu saya adalah masyarakat urban. Iya. Nah, dari desa ke kota. Dari desa ke kota. Dari desa ke kota. Berkompetisi atau seperti apa, Kak? Kalau berkompetisi itu sebenarnya kita baku siku. Iya. Nah, itu sebenarnya harus diubah paradigmanya dari kompetisi menjadi kolaborasi, artinya kerjasama. Nah, kurang lebih seperti itu, Kak. Jadi bukannya paradigma bisnis itu jadi seperti ini, Kak. Memang kita dikatakan dalam mulai sebuah bisnis kita harus bekerja sama dan segala macamnya. Namun di realita lapangan itu lebih banyak menjadi sebuah ajang kompetisi. Bisnis A yang sejenis dengan bisnis A pada akhirnya akan berkompetisi satu sama lain. Iya. Itu hukum yang tidak bisa dibendung atau tidak bisa dihindari. Iya. Yang namanya bisnis itu ya selalu ada yang namanya persaingan, gitu. Selalu ada persaingan. Cuman yang kita pikirkan bagaimana caranya kita bersaing secara sehat. Artinya manusia itu kan dia apa istilahnya?
dia semacam mutualisme, simbiose, dia dalam simbiose. Jadi kalau misalnya saya punya usaha kelapa, kemudian di kiri kananku ada juga punya usaha kelapa, itu kan kita biasa terjebak di situ bahwa kita selalu memikirkan usahanya orang, ya kan begitu. Artinya ini persaingan saya. Padahal tidak, itu sebenarnya bagian dari peluang besar, karena itu kan memantik orang tiba ke satu tempat. Kalau misalnya Anda menjual di satu tempat dengan satu macam, orang berpikir bahwa kurang pilihan. Itu kan yang selalu tiba di pikirannya masyarakat. Nah, kedua, saya juga tidak bisa justifikasi atau paksakan teman-teman mahasiswa kuliah sambil kerja atau membuka usaha secara mandiri. Bisa saja karena dia mapan secara ekonomi. Jadi mereka akan mapan secara ekonomi. Akan beda perspektif dan langkah ketika dia akan mapan dan terlahir kaya. Seperti itu kurang lebih.